mana hadisnya ya, mana hadis dan riwayatnya soal Nabi pernah salah. Kalau saya jawab nanti dimana sebagai saya enggak ya. Beliau itu maksum, beliau itu diampuni dari segala dosa, tapi beliau juga manusia biasa yang ketika sholat, beliau pernah ketika sholat duhur kalau tidak salah itu hanya 2 rakaat gitu. Pernah juga ketika ada sahabat yang datang dalam keadaan buta, lalu beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu maksum, dijaga dari semua dosa, tapi yang perlu diketahui beliau juga manusia biasa. Secara dohiriahnya baginda Rasulullah itu juga pernah salah, tapi beliau itu maksum. Beliau itu oleh Allah semuanya dijaga, diampuni dari segala dosa-dosanya gitu sayang. Atau kalau ngaji ini agak-agak perlu pendalaman sih, nanti aja lah. Adam itu manusia, Adam pernah salah, dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Maksum, tidak pernah bersalah. Itu yang harus diyakini. Makanya sifat ismah hendaknya lebih ditonjolkan itu. Termasuk ada sifat siddiq, tabligh, fatona, ada 4 sifat. Sehingga ada dalam tulisan kita ismah kita tonjolkan karena apa? Agar bisa semakin memahami bahwasanya Nabi memang ismah, terjaga dari dosa. Adapun masalah abasa wa tawalla, dikatakan itu adalah teguran baginda untuk baginda Nabi di saat baginda Nabi lebih waktu itu mengajak pembesar-pembesar Quraisy, Sanadid Quraisy di dalam berdakwah, sementara di situ ada Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah beriman, orang baik. Lalu Nabi semangat. Lalu ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Jadi seolah-olah Nabi ini adalah Nabi meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam hal ini adalah, bukankah dikatakan seorang Nabi boleh berijtihad di dalam berdakwah? Nabi berijtihad karena apa? Menganggap Abdullah bin Maktum adalah sudah aman dalam lingkungan dan kaum muslimin. Tapi ini Sanadid Quraisy ini belum. Jadi Nabi bersemangat ke sana bukan karena Nabi ingin meninggalkan Abdullah bin Maktum. Kemudian Allah mengingatkan, itu bukan mengingatkan dari salah menuju benar, tapi mengingatkan kepada baginda Nabi dari hal yang benar menjadi hal yang lebih baik lagi. Bukan dari salah menuju benar, tapi dari yang baik menuju lebih baik. Waktu Nabi mengajak orang kafir Quraisy adalah sangat baik. Akan tapi Nabi pun diajarkan oleh Allah akan memperhatikan juga ini. Karena dia mungkin ada kerinduan atau ada hal yang ingin disampaikan, maka hendaknya seperti itu. Jadi bukan dari salah menuju tidak salah, akan tapi dari yang benar menjadi hal yang lebih lagi. Tidak. Jadi jangan sampai ada mengatakan Nabi adalah melakukan kesalahan. Adapun wajadaka dhalan fahada, ini adalah kisah pada zaman kecil. Nabi itu pernah sesat di dalam syi'ib, di jalan-jalan yang ada di kota Mekah. Akhirnya Allah berikan petunjuk, bukan dhalan sesat. Bukan sesat, banyak tafsiran, tapi yang jelas bukan itu adalah dhal sesat seperti orang-orang sesat. Kalau ada orang salah memahami kesesatan, lalu itu adalah kesalahpahaman. Tidak, Nabi tidak akan sesat. Wajaka dhalan fahada, Nabi pernah sesat di sebuah perjalanan masa kecilnya, lalu Allah beri petunjuk. Ada hubungannya yatiman fa'awa, kan? Yatim Nabi kecil, ini kisah bagaimana masa kecil Nabi. Waktu Nabi masih kecil, lihat bagaimana Allah rawat. Allah berkalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad, aku, ini Allah yang perintah. Aku adalah bashar, manusia yang sama mislukum, seperti kamu. Hati-hati, banyak orang titik di situ. Akhirnya dia mengatakan Muhammad sama aja dengan kita, ya. Ini hati-hati, yang mengatakan itu kalau nggak orientalis, kalau nggak kelompok ekstrim. Al-Badru di situ bukan saya, bukan Anda, bukan kita, tidak. Al-Badru Rasulullah.
Tola al-Badru itu menghadirkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita tidak hanya manusia biasa. Kalau ada orang mengatakan, oh Rasulullah itu kan manusia biasa, buktinya di dalam Al-Quran apa? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Maka jangan kita berlebih-lebihan, jangan kita terlalu banyak-banyak memuji, nanti kelewatan. Bagi kita umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia biasa. Bahkan di ayat itu pun, innama ana basyarum mislukum, itu belum selesai. Yuha ilayya. Saya adalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan padaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Siapa yang diwahyukan selain Rasul kan tidak ada. Artinya ayat ini menegaskan basyariyatul Rasul, iya betul, Nabi adalah manusia. Ya. Ada daging, ada tulang seperti kita, tapi dia dapat keistimewaan yang tidak ada seorang pun mendapatkan keistimewaan sampai akhir zaman. Yuha ilayya, diwahyukan kepadanya, yaitu kitab yang merupakan kitab suci terakhir, kitab suci pamungkas, pedoman bagi manusia sampai akhir zaman. Nabi kita, Nabi besar Muhammad